Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muria dengan nomor NIM 2892150252. Prodi Manajemen Plus, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG, MPDI. Di sini saya akan membahas tentang konsep ibadah dalam ajaran agama Islam. A. Pengertian ibadah secara etimologi dan terminologi. Ibadah adalah perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah yang didasari oleh peraturan agama. Ibadah secara etimologi adalah merendah dan tunduk. Dan ibadah secara terminologi adalah kesempurnaan cinta bersama kesempurnaan kepatuhan. B. Dasar hukum ibadah. Dasar hukum ibadah dalam Islam sebenarnya bukan bertujuan supaya Tuhan disembah dalam arti penyembahan dalam agama-agama primitif, melainkan sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah atas hamba-hambanya. Yang kedua, hukum-hukum ibadah. Hukum ibadah yang pertama yaitu wajib. Ketentuan syar'i yang menuntut para mukallaf untuk melakukannya dengan tuntutan yang mengikat serta diberi imbalan pahala bagi yang melakukannya dan ancaman dosa bagi yang meninggalkannya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sunat. Dalam ketentuan syariat tentang berbagai amaliyah yang harus dikerjakan mukallaf dengan tuntutan yang tidak mengikat, dan pelakunya diberi imbalan pahala tanpa ancaman dosa bagi yang meninggalkannya. Yang selanjutnya yaitu haram. Tuntutan syar'i kepada mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang mengikat, beserta imbalan pahala bagi yang mematuhi untuk meninggalkannya, dan balasan dosa bagi yang tidak mematuhi untuk meninggalkannya. Yang selanjutnya yaitu makruh. Tuntutan syar'i kepada mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak mengikat, beserta imbalan pahala bagi yang mematuhi untuk meninggalkannya dan tidak berdosa bagi yang tidak mematuhi untuk meninggalkannya. Secara garis besar, ibadah itu dibagi dua, yaitu ibadah pokok yang dalam kajian ushul fikih dimasukkan dalam hukum wajib, baik wajib ain atau wajib kifayah. Dan yang kedua adalah ibadah tambahan yang dalam kajian ushul fikih dimasukkan dalam hukum sunnah, baik sunnah muakkadah. C. Pengertian dan hakikat ibadah. Ibadah menurut bahasa berasal dari abida yabudu yang berarti menyembah, mengabdi, dan menghinakan diri. Ibadah menurut beberapa ulama, yang pertama menurut Abu A'la Ma'dudi, ibadah berarti penghambaan dan perbudakan. Yang kedua, menurut Haji Endang Syaifuddin Ansori, ibadah secara garis besar ada dua arti. Yang pertama, ibadah dalam arti khusus atau mudloh, yaitu tata aturan ilahi yang secara langsung mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan yang kedua, ibadah dalam arti luas, yaitu segala gerak-gerik, tingkah laku, serta perbuatan. D. Jenis-jenis ibadah. Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, ibadah mahdhah. Artinya penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam pelaksanaannya dilandaskan dengan niat untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip dalam ibadah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada perintah adanya merupakan syarat sahnya suatu ibadah. Dan yang kedua, tidak mempersulit atau adamul haraj. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
Yang ketiga, menyedikitkan beban, qilatu taklif. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang keempat, ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini merupakan konsekuensi pengakuan atas kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, ibadah tanpa perantara. Ibadah harus dilakukan oleh seseorang hamba Allah tanpa melalui perantara. Hikmah dan tujuan ibadah. Allah adalah Al-Hakim, pemilik hikmah. Tidak ada sesuatu yang Dia syariatkan kecuali Ia pasti mengandung hikmah. Tidak ada sesuatu dari Allah yang sia-sia dan tidak berguna karena hal itu bertentangan dengan hikmahnya. Tujuan ibadah. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ruang lingkup dan sistematika ibadah. Ruang lingkup, sebelum membicarakan mengenai ruang lingkup ibadah, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih ruang lingkup itu. Menurut Ibnu Taimiyah, yang dikemukakan oleh Ritonga, ruang lingkup ibadah merupakan mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah. Cinta tersebut baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan, lahir maupun batin. Yang kedua, klasifikasi ruang lingkup. Kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syariat. Tambahan kewajiban-kewajiban dalam bentuk ibadah sunnah. Yang ketiga, segala hal yang dalam bentuk hubungan sosial yang baik dan memenuhi hak-hak manusia. Yang keempat, akhlak insaniyah, yakni yang bersifat kemanusiaan. Yang terakhir, akhlak rabbaniyah, bersifat ketuhanan, yakni mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, sistematika ibadah. Adapun sistematika ibadah sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Juhaili adalah sebagai berikut. Yang pertama, toharoh, sholat. Yang ketiga, penyelenggaraan jenazah, zakat, puasa, haji dan umroh, iktikaf, sumpah dan kafarah, najar, dan yang terakhir, kurban dan akikah. Kesimpulan dari materi di atas adalah ibadah merupakan seluruh aspek kehidupan tidak terbatas pada saat-saat singkat yang diisi dengan cara-cara tertentu. Suatu ibadah mempunyai nilai yaitu jalan hidup dan seluruh aspek kehidupan dan merupakan tingkah laku, tindak tanduk, pikiran, dan perasaan semata-mata untuk Allah. Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Karena Allah Maha mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya, bertakwa, diberi kewajiban untuk beribadah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.